Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Dita Sri Apriyani dengan NPM 0221230017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Project Based Learning mata kuliah Marketing Manajemen yang diampu oleh Ibu Irarima Anita, SPMM. Adapun Project Based Learning ini mengenai analisa pemasaran keripik singkong pada UMKM Keripik Ibu Susi di Kabupaten Sukabumi. Saya akan mulai dari biodata UMKM. Yang pertama yaitu nama UMKM Keripik Ibu Susi yang beralamat di Desa Pesawahan, Kampung Cikurutuk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan nama pendiri UMKM yaitu Ibu Susi, yang memulai UMKM-nya pada tahun 2020 dengan jenis UMKM yaitu makanan olahan, yaitu keripik singkong. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga kerja langsung, sedangkan peluangnya ialah tingginya peminat untuk makanan olahan ini. Selanjutnya ialah masuk ke analisa pemasaran. Yang pertama STP, yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Selanjutnya yaitu analisa pemasaran STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning. Untuk segmentasinya sendiri sudah saya bedakan menjadi 3, yaitu demografis, psikografis, dan juga perilaku. Untuk demografis itu ada umur dan juga jenis kelamin. Untuk umur yaitu 15-45 tahun, dimulai dari remaja, dewasa muda, hingga dewasa tua. Dan untuk jenis kelamin yaitu laki-laki dan wanita. Lalu ada juga untuk pendapatan itu dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selanjutnya yaitu psikografis yang dibedakan menjadi 2, yaitu gaya hidup dan juga minat. Untuk gaya hidupnya yaitu suka cemilan praktis saat sedang berkumpul dengan keluarga, teman, atau orang-orang terkasih. Selanjutnya yaitu minat, yaitu orang-orang yang menyukai cemilan praktis yang dengan rasa autentik. Selanjutnya yaitu perilaku, dibedakan menjadi 2, yang pertama frekuensi pembelian dan manfaat yang dicari. Untuk frekuensi pembelian sendiri, banyak orang-orang yang membeli keripik ini dengan frekuensi pembelian jarang, sedang, maupun sering. Sedangkan untuk manfaat yang dicari yaitu tentu saja tekstur yang renyah, rasa yang enak, dan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu targeting atau penargetan. Untuk targetingnya sendiri itu berasal dari segmentasi, jadi bisa dikatakan segmen utamanya ialah dari umur 15-30 tahun yang memang menyukai cemilan dengan rasa autentik dengan tekstur yang renyah. Karena memang di umur 15-45 atau 15-30 tahun itu memiliki minat tinggi dalam cemilan. Selanjutnya yaitu positioning. Yang diunggulkan dari produk ini ialah bahan baku yang dipakai yaitu bahan baku langsung yang berkualitas dan juga proses pembuatan yang masih homemade dan masih tradisional dan menggunakan bahan-bahan tanpa pengawet. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P, yaitu produk, price, promotion, dan juga place. Yang pertama saya akan membahas mengenai produknya terlebih dahulu, yaitu tentang varian rasa dan juga kemasan. Variannya sendiri itu terdiri dari 3 varian rasa, ada original, terus juga ada cabai merah dan juga cabai hijau. Sedangkan untuk kemasannya menggunakan plastik dengan ukuran 20 cm dikali 30 cm untuk isi bersih sebanyak 500 gram. Selanjutnya yaitu price. Keripik singkong Ibu Susi ini menawarkan 2 pilihan harga. Untuk varian original dengan 500 gram itu ditawarkan dengan harga 22.000, sedangkan untuk varian cabai merah dan cabai hijau dengan
berat 500 gram itu dengan harga 25.000. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi yang sudah atau telah dilakukan selama penjualan ini dilakukan lewat mempromosikannya dengan sosial media seperti status WhatsApp, lalu juga dengan promosi mouth to mouth atau word of mouth, atau bisa dikatakan dari mulut ke mulut. Terakhir mengenai 4P yaitu pledge atau distribusi yang sudah dilakukan selama penjualan keripik singkong ini. Biasanya penjualan itu dilakukan ke lingkungan sekitar atau ke tetangga-tetangganya untuk cemilan sehari-hari ataupun untuk acara-acara besar. Lalu juga ke pabrik-pabrik terdekat karena memang rumah Ibu Susi ini dekat dengan pabrik-pabrik sekitar. Jadi biasanya distribusinya dilakukan ke pabrik-pabrik sekitar. Selanjutnya mengenai PLC yaitu Product Life Cycle yang terdiri dari introduction, growth, maturity, dan juga decline. Yang pertama yaitu introduction. Keripik singkong Ibu Susi merupakan keripik asli dari Kabupaten Cicurug dengan rasa yang khas dan otentik, serta varian yang unik seperti varian cabai merah dan cabai hijau. Ibu Susi pertama kali mengeluarkan produk varian originalnya sebagai varian pertama pada tahun 2020. Lalu dilanjut untuk varian cabai merah dikeluarkan pada tahun 2022 dan untuk varian cabai hijau dikeluarkan pada tahun 2024. Fase selanjutnya yaitu fase growth. Peningkatan penjualan yang dialami oleh Ibu Susi itu terjadi saat dilakukannya distribusi ke pabrik-pabrik terdekat karena peminat dan permintaan pasar yang tinggi kepada keripik singkong Ibu Susi. Selanjutnya yaitu maturity. Dalam fase ini, Ibu Susi mulai mengeluarkan varian baru dengan inovasi yang unik, seperti membuat keripik singkong dengan varian cabai hijau. Keripik Ibu Susi juga sudah memiliki langganan yang terus-menerus memesan keripik Ibu Susi untuk hari-hari biasa ataupun untuk acara-acara besar. Dan untuk fase terakhir yaitu decline. Untuk fase ini, produk keripik singkong Ibu Susi belum memasuki fase decline atau penurunan dalam daur hidup produk karena tingginya permintaan pasar yang terus meningkat serta strategi distribusi yang efektif sehingga penjualan tetap stabil dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya yang terakhir mengenai analisa pemasaran yaitu tentang strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri itu terdapat dua yaitu ofensif dan defensif. Strategi pemasaran ofensif yang dilakukan ialah inovasi rasa dan produk. Ibu Susi mengeluarkan varian cabai hijau sebagai inovasi rasa dan juga memproduksi keripik olahan lain seperti keripik pisang dan keripik talas sebagai inovasi produknya. Sedangkan untuk strategi pemasaran defensif itu dilakukannya dengan cara pada harga yang terjangkau dengan rasa serta produk yang berkualitas. Baik, sekian dari saya mengenai Project Based Learning yaitu analisa pemasaran keripik singkong pada UMKM Keripik Ibu Susi di Kabupaten Sukabumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.